Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ardianto. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dari kelompok kami, kelompok pertama. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang problematika pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional, di mana problematika itu muncul ketika terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Disinilah menimbulkan suatu permasalahan atau problematika dalam pendidikan Islam, di mana terdapat masa atau orde baru dan juga orde lama, yang dimana ditetapkannya suatu undang-undang pendidikan Islam di dalam pemerintah atau di dalam sistem pendidikan nasional. Di sini terdapat undang-undang Republik Indonesia di dalam orde lama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1950 yang berisi tentang pendidikan Islam adalah mata pelajaran. Nah, di dalam bab 12 pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwasanya mata pelajaran itu tidak wajib. Nah, disinilah terdapat problematika yang muncul di dalam pendidikan Islam, bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Namun di dalam pendidikan Islam mata pelajaran itu tidak wajib. Nah, inilah menimbulkan permasalahan atau problematika di dalam pendidikan Islam yang telah dibuat oleh pemerintah atau sistem pendidikan nasional. Terus setelah itu timbullah atau keluarlah peraturan baru, yaitu di TAP MPRS nomor 27 tahun 1966, bahwasanya pendidikan agama yaitu pendidikan yang wajib diikuti oleh siswa atau mahasiswa. Nah, permasalahan baru yang muncul yaitu adalah keberadaan madrasah, yaitu belum jelas di pendidikan nasional. Lulusan madrasah tidak bisa melanjutkan di pendidikan umum, dan dikeluarkannya keputusan bersama tentang madrasah sama dengan pendidikan umum. Di situ terdapat permasalahan mengenai pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam tidak bisa melanjutkan ke pendidikan umum atau sekolah madrasah umum. Itu timbullah problematika yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu di dalam problematika ini timbullah peraturan, yaitu keluarnya keputusan bersama, yaitu disamakan mengenai madrasah, pendidikan Islam, dan juga sekolah umum. Terus di dalam orde baru yaitu muncullah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989, yaitu tentang belum terakunya atau pendidikan Islam belum mendapat pengakuan yang tertulis. Nah, ini bahwasanya terdapat problematika yang muncul, yaitu tidak tertulisnya suatu pendidikan Islam, tidak ada atau tidak tertulis. Dan setelah itu muncullah dan diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Islam, diakui tanggung jawab bersama dan tetap lembaga pendidikan yang akan mendapatkan fasilitas adanya suatu permasalahan yang beranggapan hanya sebagai keuntungan Islam. Jadi ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai bahwasanya pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam mendapatkan fasilitas. Nah, di sini timbullah permasalahan atau problematika, yaitu yang beranggapan bahwa fasilitas itu hanyalah sebagai keuntungan Islam. Nah, di sini terdapat perdebatan. Nah, di sini pendapat Azumardi Azra mengenai perdebatan ini dipicu dari sudut pandang yang dimiliki setiap orang itu berbeda dalam orientasinya terhadap posisi serta peran agama. Disinilah terdapat problematika yang muncul. Adapun faktor yang terjadi ketika ada problematika di situ, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di sini faktor
internal yang terdapat di dalam problematika pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional, yaitu adalah adanya manajemen pendidikan Islam yang terdapat ketidakjelasan terhadap suatu tujuan pendidikan. Inilah suatu problematika atau faktor dari internal, dan juga terdapat kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan ketidakselarasan kurikulum. Karena di era sekarang ini kurikulum selalu berubah, dari kurikulum KTSP 2006, 2008, 2010 dan akhirnya menjadi K13, yaitu kurikulum K13. Disinilah faktor eksternal yang muncul di era sekarang, dan faktor eksternal yaitu alokasi dana yang tidak sesuai. Jadi dana yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai, terdapat perbedaan dengan pendidikan nasional, dan disinilah faktor yang muncul, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penghalang perkembangan Islam yaitu adalah pemikiran yang kreatif, inovatif dan juga kritis. Adapun pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan secara eksplisit sebagai mata pelajaran dan nilai, ini menimbulkan pendidikan Islam di era sekarang yaitu sebagai nilai mata pelajaran dan juga Islam sebagai lembaga secara eksplisit, di mana seharusnya pendidikan Islam ini kita pelajari dengan baik. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, yaitu sebagai seorang guru yang harus mempelajari pendidikan Islam ini tidak hanya sebagai sebuah nilai, kita mencari sebuah ijazah dan juga sebagai mata pelajaran yang harus kita pelajari seperti itu, tapi kita juga harus benar-benar mempelajari di dalamnya mengenai Islam yang sebenarnya, seperti itu. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.